Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Sobriansyah. Dan pada video kali ini teman-teman semuanya, kita masih berada di playlist pemrograman web dasar dan kita masih belajar tentang bahasa pemrograman PHP. Tepatnya pada video kali ini kita akan belajar sekaligus mendengarkan atau bahkan membaca dari dokumentasi resminya. Kita akan belajar tentang konstanta, yaitu lawan dari variabel, kan gitu. Oke, jadi langsung aja teman-teman semuanya ya. Kita akan mulai langsung belajarnya dari website resmi dari PHP, yaitu php.net gitu. Kemudian kalau udah dibuka nih php.net-nya, kita langsung lari ke documentation aja di sini. Oke. Kalau sudah, kita akan pilih yang bahasa Inggris saja. Saya itu pakai yang online ya. Jadi dilihat secara online. Kalau teman-teman mau download versi PDF-nya atau HTML-nya, silahkan di-download di sini. Yang ini. Silahkan aja. Saya mau lihat yang online aja, bahasa Inggris. Sip. Nah, terus kalau udah sampai sini di PHP manual, kita scroll ke bawah. Kita kan udah belajar variabel ya di video kemarin. Kita sekarang masuk ke bagian konstanta di sini. Sip. Nah, yang bakal kita pelajari nanti ada beberapa, yaitu sintaks. Kita itu membuat atau membuat konstanta menggunakan bahasa pemrograman PHP. Terus kita nanti juga belajar tentang konstanta yang sudah didefinisikan atau yang sudah ditentukan sebelumnya oleh PHP. Kemudian juga nanti kita akan belajar tentang konstanta yang sakti gitu atau magic constant. Gitu ya. Oke, tapi ada pendahuluannya dulu teman-teman semuanya di sini. Oke, bahwa kita akan belajar atau mengetahui konstanta itu apa buat teman-teman yang belum tahu gitu ya. Jadi, konstanta itu adalah pengidentifikasi dalam kurung nama gitu ya untuk nilai yang sederhana katanya gitu. Nah, seperti namanya, nilai itu tidak dapat diubah gitu atau tidak berubah selama script itu dieksekusi. Gitu. Jadi konstanta itu nanti kita bikin nama konstantanya apa, value-nya apa langsung, dan value itu nggak bisa diubah sembarangan atau diisi ulang atau di set lagi gitu ya, seperti variabel nggak bisa. Jadi sekali nilai itu ditetapkan ya udah nilai itu aja. Oke, itu ya. Nah, kecuali untuk konstanta magic atau magic constant atau konstanta yang keren gitu ya, magic constant. Walaupun sebenarnya magic constant itu juga nggak sepenuhnya disebut konstanta juga atau yang sebenarnya bukan konstanta juga. Nah, apa itu konstanta magic? Ya, nanti kita akan belajar. Oke, kita step by step dulu. Gitu. Nah, konstanta itu peka akan huruf besar dan kecil atau yang namanya case sensitif. Seperti variabel ya. Jadi kalau kita bikin konstantanya nama n-nya pakai n gede sama n kecil, itu beda nama gitu atau beda konstanta. Cara manggilnya pun kalau udah beda huruf ya udah beda arti gitu. Jadi peka dengan huruf besar dan kecil atau namanya adalah case sensitif. Gitu ya. Aman banget. Ini gampang banget. Nah, dengan konvensi pengidentifikasi konstan selalu huruf besar gitu. Jadi kan kemarin kalau kita bikin variabel kan bisa gini ya, nama lengkap gitu. Misalnya siapa? Yunus. Kan gitu. Nah, kalau bikin konstanta itu bisa aja kita gini juga. Langsung diisi kan gitu. Langsung diisi Udin. Cuman sebaiknya ketika kita menamakan konstanta, ini sebenarnya bener ya kayak gini, bener. Cuman nanti sebaiknya kalau kita namain konstanta pakai huruf besar semua. Gitu. Kalaupun ada spasi, gantilah dengan underscore. Gitu. Ini ciri khas para programmer kalau membuat nama konstanta. Kalaupun kita bikin kayak gini sekali lagi, bener juga nggak masalah gitu. Cuman kan lebih baiknya kita ngikutin best practice-nya atau praktik terbaiknya yang dilakukan juga oleh para programmer handal gitu. Walaupun kita nggak handal-handal amat gitu ya, tapi setidaknya kita ikut-ikutan aja lah ya. Gitu. Siap ya. Aman teman-teman semuanya. Gimana kalau kita sebelum lanjut untuk mengeksekusi konstanta,
kita hidupin dulu service exam kita supaya kita juga bisa langsung praktek. Oke, silakan hidupkan examnya masing-masing di service Apache-nya. Berhubung saya pakai Ubuntu atau Linux gitu ya, cara hidupin saya pakai terminal gitu. Sekaligus saya buka nih folder belajar PHP kita yang ada di dalam folder htdoc. Gitu, saya hidupin dulu exam saya. Clear gitu. Saya udah bikin shortcutnya jadi bisa langsung gini aja. Atau Apache start. Start Apache. Dah gini. Sip, Apache-nya udah. Jadi ini apa ya? LAM itu saya bikin shortcut sama dengan gini. opt lam gitu. Terus nanti perintahnya apa? Sama aja gitu. Biar nggak ribet kayak gini terus, makanya saya bikin shortcut lam gitu aja. Sip ya. Coba kita buka di sini ya. Kita buka di sini, saya geser ke kanan deh. Gini. Segini. Buka berarti localhost. Belajar PHP. Saya bikin folder baru di sini di dalam folder belajar PHP. Oh sorry, bukan file, folder. 32 ya, sekarang episode 32 kita akan belajar tentang konstan. Gini. Sip, apakah udah muncul? Coba di refresh, zoom dikit, ada dong gitu. Belum ada filenya. Oke, sekarang coba saya bikin filenya di sini introduction.php gitu. Terus saya bikin file PHP di sini. Sip ya. Terus saya akan rangkum sedikit tadi, yaitu konstanta adalah pengidentifikasi nama kan gitu untuk nilai sederhana. Kurang gede, saya besarin deh. Oke. Terus, tadi apa yang kita rangkum tuh? Seperti namanya, nilai itu atau nilai yang ada pada konstanta gitu ya. Sama aja deh. Nilai itu tidak dapat berubah selama eksekusi script kan gitu. Kecuali magic ya, magic constant kan gitu. Sip. Nah, konstanta juga peka dengan huruf kecil maupun besar atau kapital. Namanya apa? Case sensitive. Sensitif gitu. Terus dengan konvensi pengidentifikasi konstanta selalu huruf besar gitu, atau dalam kurung best practice. Aman ya. Jadi sekarang kalau saya tanya nih rumus, kalau nggak salah rumus luas lingkaran deh. Kayak gini. Luas lingkaran itu sama dengan pi gitu ya, kali R kuadrat kan. Gini. Sip. Sekarang saya tanya nih, kalau saya punya variabel misalnya di sini pi, $pi sama dengan pi itu kan tetap gitu ya. Misalnya 22/7 atau 3,14 kan gitu. Sedangkan R-nya, jari-jarinya, ini saya bikin variabel semuanya. Jari-jarinya misalnya 21. Gini. Pertanyaannya, ini variabel yang mana, konstanta yang mana? Ini tidak akan pernah berubah nih pi sampai kapanpun gitu ya. Kecuali kalau teman-teman punya ide lain ya, silahkan diusulkan oleh para ahli matematika. Nah, cara bikin konstanta ini gimana dong gitu. Oke, caranya adalah ini, coba saya refresh. Masuk ke introduction, kosong ya, nggak ada yang kita echo juga. Caranya adalah sebelum versi 8 PHP, konstanta itu didefinisikan menggunakan fungsi define. Oke. Dan memungkinkan itu case sensitif juga. Jadi contoh, kita bisa melakukannya. Oh ya, dan untuk penamaannya itu sama seperti variabel ya. Jadi kalau ada spasi bisa diganti dengan underscore,
tidak boleh diawali dengan angka, tapi boleh disertakan angka, harus diawali dengan huruf atau underscore. Diikuti dengan angka maupun huruf maupun angka ataupun underscore gitu. Seperti regular expression. Itu sama seperti variabel. Persis. Sip. Jadi caranya gimana dong kalau kita mau bikin konstanta menggunakan fungsi define di sini sebelum versi 8 ya. Cuman setelah versi 8.00 ini nanti ada cara yang lebih singkat lagi. Caranya adalah gini. Kita bikin fungsi define. Oke, panggil fungsi define. Parameter yang pertama itu nama variabel nama konstantanya apa. Terus parameter yang kedua itu adalah isinya apa. Jadi kalau ini kita terjemahkan ke konstanta, maka gimana? Define kan gitu. Parameter pertama adalah namanya. Berarti namanya adalah P. Kenapa kok pakai kapital? Karena base praktisnya itu pakai kapital. Kalau bikin nama konstanta. Ini value-nya adalah 3,14 gitu. Langsung nama dan value seperti ini. Sip. Aman nih. Sekarang kalau saya misalnya echo P, jadi nggak pakai dolar ya, nggak pakai dolar. Muncul nggak? Coba. Muncul 3,14. Aman ya? Aman. Atau di vardam aja deh. Vardam P. Gini. Sip. Tuh float bla 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 bla. Aman banget. Itu cara bikin konstanta. Jadi pakai fungsi define. Ini sebelum versi, saya komentarin deh. Sebelum PHP versi 8.0.0, cara mendefinisikan konstanta menggunakan dengan memanggil fungsi define gitu. Sip ya. Ini aman banget. Terus apa lagi? Terus kita dikasih contoh nih di sini. Ada yang valid sama yang ada yang tidak valid. Yang valid ini kenapa kok valid? Ya emang valid gitu ya. Ini kan diawali huruf semua. Kalaupun ada spasi dia akan diganti dengan underscore. Cuman yang invalid itu diawali dengan angka. Ini nggak boleh. Kayak seperti penamaan variabel aja sebenarnya. Gitu. Terus ini sebenarnya valid-valid aja, cuman tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena underscore foo ini adalah nama dari salah satu fungsi magic atau salah satu fungsi yang keren gitu. Konstanta yang keren, konstanta magic gitu. Sip ya, aman ya, aman. Dan untuk penamaannya itu yang penting ada karakter yang termasuk ke dalam ASCII karakter, terus 128 bla 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 ini. Ya, yang penting keyboard kita support ya udah itu aja. Yang penting ya tadi nggak semua tanda baca bisa digunakan di sini kecuali underscore. Sip. Gitu. Seperti super global. Oke, kita udah belajar yang ruang lingkup super global gitu ya. Atau variabel super global dari bahasa pemrograman PHP itu seperti super global. Scope dari atau ruang lingkup dari konstanta itu adalah global. Nah ini ruang lingkup nih, ada global, ada lokal. Agak nggak nyambung? Ya kalau nggak nyambung, balik lagi aja dulu ke video mengenai variabel. Karena di situ ditunjukkan semuanya ruang lingkup dan kawan-kawannya. Gitu ya. Nggak usah buru-buru pengen bisa nggak usah. Yang penting satu persatu bisa, terus lanjut dikit. Nggak bakal dihapus juga videonya. Gitu teman-teman semuanya. Oke ya. Jadi konstanta itu dapat diakses dari mana saja gitu dalam skrip tanpa memperhatikan ruang lingkup. Untuk informasi mengenai ruang lingkup atau scope itu bisa dilihat di variabel scope. Gitu. Sip ya. Saya udah kasih tahu tadi, harusnya sih belajar variabel dulu sebelum belajar konstanta. Ini nih, ada linknya nih di sini. Dan ini ada note juga kalau kita udah belajar tentang OOP-nya si PHP, bahasa pemrograman PHP. Jadi pada PHP versi 7.1.0 gitu ya,
konstanta kelas itu dapat mendeklarasikan visibility atau visibilitas atau jenis keterbukaan data gitu ya. Itu dilindungi atau protected atau private gitu. Masih bingung tentang visibility? Ya wajar ya, kita belum belajar OOP di bahasa program PHP gitu. Makanya ini dijelaskan bahwa pada PHP 7.1.0 itu konstanta dideklarasikan dengan visibility protected maupun private gitu. Nggak apa, ngambang aja nggak apa-apa gitu. Membuatnya hanya tersedia dalam lingkup hierarki kelas di mana ia didefinisikan gitu. Ngambang ya? Ya udah nggak apa-apa gitu. Udah teman-teman semuanya. Sekarang lanjut ke bagian sintaksnya gitu ya. Untuk introduction udah, sekarang mari kita ke sintaksnya. Jadi konstanta itu dapat didefinisikan menggunakan keyword const. Nah ini keyword const. Selain tadi kita bisa menggunakan atau memanggil fungsi define. Ini cara yang lebih keren, pakai const. Atau bisa juga menggunakan fungsi define yang seperti kita lakukan di introduction tadi. Nah, ketika kita menggunakan fungsi define, itu memungkinkan konstanta untuk didefinisikan ke ekspresi arbitrary atau arbitrary gitu. Ekspresi arbitrary. Saya juga nggak tahu itu apa gitu ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan keyword const, itu memiliki batasan seperti kayak yang diuraikan pada paragraf berikutnya. Kita baca nanti di sini. Sip. Nah, setelah konstanta didefinisikan, itu tidak akan pernah bisa diubah ataupun juga tidak dapat bisa di undefined itu ditentukan lah gitu bahasanya tuh. Jadi konstanta itu seperti yang kita bahas di introduction, nggak bisa diubah-ubah lagi nilainya kalau kita udah tetapkan pertama kali gitu. Nah ini yang paragraf kedua nih, katanya kita tadi suruh baca yang paragraf kedua. Nah saat menggunakan keyword const untuk membuat konstanta, hanya ekspresi skalar aja yang boleh ada di nilainya. Contohnya kayak tipe data boolean, integer, float maupun string gitu. Tipe data skalar aja. Kita udah belajar ya tentang tipe data skalar, kemudian tipe data yang lain-lain di bagian data type gitu. Hanya bisa menggunakan tipe data skalar ini. Dan constant array atau bahkan array konstanta juga bisa diterima teman-teman semuanya. Jadi selain tipe data skalar, yang array-nya itu isinya tipe data skalar juga bisa diterima gitu. Sip, paham ya? Mudah-mudahan paham nih. Nanti kita contohin deh. Jadi dimungkinkan untuk mendefinisikan konstanta sebagai resource atau sumber daya, tetapi harus dihindari. Kenapa? Karena dapat menyebabkan hasil yang tidak terduga atau hasilnya absurd atau unexpected gitu. Nanti kita coba aja ya gitu. Nah sekarang paragraf yang ketiga kita baca-baca lagi. Nilai konstanta itu diakses hanya dengan menentukan namanya. Tidak seperti variabel yang menggunakan tanda $. Tadi ya, kalau kita lihat di sini, kalau kita mau manggil variabel kan gini. Misalnya variabel apa? Variabel R. Kalau konstanta hanya menyebutkan namanya saja gini tanpa $. Aman? Aman dong gitu. Nah, ini dimungkinkan juga ketika kita menggunakan fungsi konstan untuk membaca nilai konstanta jika nama konstanta diperoleh secara dinamis gitu. Mudah-mudahan paham, walaupun agak ngambang juga nih. Nah, gunakan fungsi getDefinedConstant untuk mendapatkan list dari semua konstanta yang sudah didefinisikan. Wow, gimana tuh? Nanti ya, nanti aja. Kita baca-baca dulu aja teman-teman semuanya. Nah, di sini ada catatan nih bahwa konstanta dan variabel yang global, skupnya adalah global, itu berada dalam namespace yang berbeda. Ini kenapa bahasanya ke OOP semua ya? Nah,
this implies atau ini menyiratkan atau menyiratkan, oke, bahwa misalnya true dan variabel true itu umumnya berbeda. Ngambang, ya udah. Daripada ngambang terus, gimana kalau kita langsung cobain aja menggunakan fungsi atau menggunakan keyword const. Nah, cuman kita harus tahu nih bedanya antara variabel dan konstanta. Variabel itu menggunakan simbol dolar untuk mendefinisikannya. Oke. Nah, konstanta dapat didefinisikan dan diakses di mana saja, oke, tanpa memperhatikan aturan pelingkupan rules atau aturan pelingkupan. Oke. Terus nih yang ketiga, konstanta mungkin tidak didefinisikan ulang. Ya, teman-teman semuanya, atau tidak ditentukan setelah diterapkan. Nah ini, dan konstanta hanya dapat mengevaluasi ke nilai skalar atau array saja. Hah, gimana? Aman? Ini perbedaan antara konstanta sama variabel. Nah, contoh yang pertama, mendefinisikan konstanta. Kita bisa menggunakan fungsi define tadi seperti yang sudah kita tentukan. Coba kita akan bikin ya file baru aja di variabel di folder konstan. Coba saya bikin di sini syntax.php. Gini. Terus apa aja tadi yang sudah kita rangkum, banyak banget ya kayaknya ya. Jadi saya akan ambil yang penting-penting aja deh. Jadi konstanta dapat didefinisikan menggunakan fungsi define atau menggunakan keyword const. Ini. Terus catatan yang kedua itu saat kita menggunakan saat kita mendefinisikan konstanta menggunakan keyword const, itu nilainya hanya tipe skalar. Contohnya kayak integer, string, float, sama boolean. Atau bahkan array yang isinya data skalar. Gitu. Sip ya, udah ini aja. Terus yang berikutnya tidak seperti variabel yang cara memanggilnya menggunakan dolar. Gini, konstanta cukup dipanggil dengan menyebut namanya saja. Cun ya, cun lah ya. Dah ini aja. Terus ini coba kita akan copy aja kali. Dah, paste, rapiin dikit. Nah ini error. Kenapa kok error? Karena ini tidak sama dengan ini namanya ya. Emits an error undefined constant. Nggak ada karena case sensitive, harus gede semua. Kecuali kalau ini gini. Nah jadi ini yang error. Cuman idealnya seperti tadi, best practice-nya pakai kapital semua. Aman. Sip ya. Ini contoh aja tadi yang dikasih sama PHP-nya. Bener nggak errornya itu? Balik, refresh, masuk ke sintaksnya ini. Tidak mengetahui konstan. Oke, hapus aja kali. Hapus. Outputnya hello world, bener ya. Hello world. Sip. Terus apa lagi? Scroll ke bawah. Kalau kita mau mendefinisikan konstanta menggunakan const, jadi seperti ini. Contoh kalau tadi ini menggunakan keyword menggunakan fungsi define. Kalau ini menggunakan keyword const. Caranya gimana caranya? Const misalnya p
gitu ya. Sama dengan 3,14. Coba kita panggil echo BR dulu deh ya. BR atau HR boleh. Di sini terus ini saya mau echo, cukup menyebut namanya Pi. Gini, cobain bisa nggak? Harusnya bisa. 3,14 udah. Cukup dengan menggunakan keyword cons. Cuman tadi resikonya nilai pada tipe konstan ini ada nilai pada konstanta hanya bertipe data skalar aja. Dan ini ada contoh juga kalau kita mau bikin konstanta baru, cuman merupakan gabungan antara konstanta mana digabung dengan konstanta mana. Jadi contoh kayak gini deh. Ini pakai cons saja ya. Terus ini misalnya full konstan itu sama dengan konstan di concat, oke, dengan pi misalnya, atau di concat dengan min spasi di concat dengan pi. Gini. Terus saya akan echo full constant. Nah ini hello 314 bener. Karena ini hello world digabung dengan 314. Pakai tanda titik kan gitu. Oke. Ada contoh yang lain. Ini juga kita bisa pakai array yang intinya data-data pada array-nya harus skalar juga tipe datanya. Pakai cons, gampang banget. Udah, silahkan diotak-atik sendiri teman-teman semuanya. Oke, dan di sini ada sedikit catatan juga bahwasanya berbeda dengan mendefinisikan konstanta menggunakan define atau fungsi define. Konstanta yang didefinisikan menggunakan fungsi atau keyword cons itu harus dideklarasikan pada ruang lingkup teratas gitu atau global banget, karena mereka akan didefinisikan pada waktu kompilasi. Jadi dia itu nggak bisa diletakkan pada blok fungsi atau pada blok statement loop, if, dan try catch misalnya, nggak bisa. Jadi contoh nih, contoh ketika menggunakan keyword cons, maka pendefinisian konstanta harus berada pada ruang lingkup global atau teratas. Contoh, ini termasuk ruang lingkup teratas global ya. Boleh. Contoh deh, saya punya di sini satu lagi cons nama, harus kapital ya. Nama di sini Yunus Febriansyah. Misalnya. Ini boleh karena ini ruang lingkupnya adalah global. Udah belajar di variabel scope, ya itulah. Ruang lingkupnya adalah global. Nah, cuman kalau saya punya di sini if, kalau namanya itu true misalnya, oke, saya bikin misalnya di sini konstanta baru cons pekerjaan. Ini walaupun nama sama pekerjaan nggak bisa dijadiin konstanta ya, atau nggak matching lah ketika dijadiin konstanta, harusnya si variabel gitu. Sama dengan pengangguran. Bisa nggak ketika cons diletakkan di statement if atau di blok statement if? Bisa nggak? Enggak. Katanya apa? Cobain dulu di run biar kelihatan errornya di sini. Nah, ini tidak mengetahui keyword cons katanya. Padahal udah bener ya, nggak bisa. Nah, kalau
Ini nggak bisa nih. Nggak bisa. Scoop lokal. Gitu. Cuman kalau kita pakai define bisa nggak? Coba ya. Define. Apa namanya? Tadi pekerjaan. Kita isi sama dengan pengangguran. Bisa? Coba nih. Echo. Oke, ini di statement atau di block statement if. Kalau try catch atau bahkan looping atau bahkan function sama aja. Ini misalnya saya echo pekerjaan. Gini. Amankah? Aman. Pengangguran. Isinya pengangguran. Gitu. Sip ya, paham? Jadi harus ruang lingkup paling atas yaitu ruang lingkup global. Tidak bisa dideklarasikan di block function, block loop, atau block if, atau try catch sekalipun. Harus ruang lingkupnya adalah global. Kalau define bisa di mana aja. Tergantung ruang lingkupnya dan dipanggilnya sesuai dengan ruang lingkupnya. Gitu. Dan lihat juga mengenai kelas konstanta nanti lah ya. Kita lihat nanti. Terus nih teman-teman semuanya, kita udah belajar tentang sintaks dari si konstanta. Yang berikutnya kita akan belajar tentang konstanta yang sudah didefinisikan. Walaupun ini cuman kita cari tahu aja, baca-baca sedikit. Konstanta yang sudah didefinisikan sama si PHP sebelumnya. Kayak ini. Kita bisa lihat di sini ya teman-teman semuanya. Predefined constant. Jadi bahwa kalau kita baca di sini, PHP itu menyediakan sejumlah besar konstanta yang sudah didefinisikan atau yang sudah ditentukan sebelumnya untuk script apapun yang dijalankannya. Gitu. Banyak dari konstanta ini, bagaimanapun dibuat oleh berbagai ekstensi juga. Dan hanya akan ada ketika ekstensi tersebut tersedia atau plugin atau ekstensi itu tersedia. Baik melalui pemuatan dinamis atau karena telah dikompilasi, tergantung kondisinya. Ini kita lihat di predefined constant. Nah ini nih, ada banyak banget seperti PHP version, coba ya. Jadi kalau kita coba dilihat di sini, new file misalnya predefined constant, pakai underscore aja. constant.php. Dah ini. Konstanta yang sudah didefinisikan sebelumnya oleh bahasa pemrograman PHP. Gitu. Banyak dari konstanta ini atau bahasa gampangnya itu juga bagaimanapun gitu dibuat oleh berbagai ekstensi dan hanya akan ada ketika ekstensi tersebut tersedia, baik melalui pemuatan dinamis atau karena telah dikompilasi. Kita coba contoh satu aja. Ini listnya ya. Ada PHP version, PHP major version, dan kawan-kawannya. Coba saya akan lihat PHP version saya aja deh. Gini. Ini konstanta yang sudah didefinisikan. Jadi kalau kita panggil walaupun kita nggak definisikan, udah ada gitu. Misalnya echo ini. Aman. Warnanya hijau nih kalau di Visual Studio Code. Beda gitu. Back, refresh, predefined constant. PHP saya versi 8.1.2. Coba yang lain misalnya. Yang lain PHP release version enggak, udah. Apa ya? PHP OS misalnya. PHP OS. Apa tuh isinya? Linux. PHP-nya ada di sistem operasi Linux. Terus apa lagi?
iOS family misalnya. Ini aman ya harusnya ya? Aman lah ya. Coba. Oh, Linux juga. Oke, yang lain. Coba-coba aja kita. Ini kalau kita mau setting integer size itu paling banyak berapa, paling dikit berapa gitu untuk jangkauannya. Ada kok di file konfigurasi php.ini gitu. Cuman ya udah jangan diotak-atik lah, nanti error malahan ya. Apalagi nih yang bisa kita coba. PHP error notice dan kawan-kawan. Udah deh. Dan misalnya kayak gini nih tadi. Aduh, sorry. Kayak misalnya PHP OS. Ini kan tergantung ya. Kalau saya pakai Linux dia muncul Linux, kalau teman-teman pakai Windows atau pakai Mac ya mungkin munculnya Windows atau Mac kan gitu. Nah, ini konstantanya nilainya tergantung dari keadaan apa kan gitu. Ini nggak mungkin di sini saya pakai Ubuntu, di sini munculnya Windows, kan konyol ya gitu. Disesuaikan makanya. Makanya di sini disebutkan bahwa ini nilainya tergantung kayak dari berbagai ekstensi. Misalnya, dan juga baik melalui pemuatan dinamis atau karena telah dikompilasi. Gitu. Menyesuaikan pabrikannya lah, menyesuaikan yang ada di sistem operasi kita, versinya pun berapa kan gitu. Nggak mungkin saya install versi 8.1.2 tadi cuman munculnya versi 6 kan gitu. Nggak mungkin. Jadi dia menyesuaikan dengan isi PHP atau isi informasi PHP tersebut. Sip, gitu aja ya, aman ya, aman. Simple, kita cuman baca terus lihat-lihat lagi. Yang terakhir tentang magic constant nih teman-teman semuanya. Tentang magic constant. Jadi, jadi magic constant ini seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi, kita udah baca sama-sama. Itu sebenarnya bukan konstanta yang tidak bisa diubah. Tidak bisa diubah nilainya. Memang benar namanya konstanta, ya tidak bisa diubah nilainya. Cuman ini enggak bisa dibilang konstanta yang keren juga gitu. Atau tadi namanya konstanta, tidak bisa dibilang konstanta sepenuhnya juga gitu. Karena ini juga ada kaitannya kayak yang konstanta predefined tadi. Karena menyesuaikan juga. Contoh, saya bikin di sini magic constant.php. Atau kita baca dulu ya. Ada 9 magical constant atau konstanta magic, konstanta magis yang berubah tergantung di mana mereka itu digunakan. Kayak contoh ketika kita menggunakan line. Catat ya di sini ya daripada lupa. Ada 9 konstan magic atau magic constant yang berubah tergantung di mana mereka digunakan. Apa aja sih? Ini ya, ada line dan kawan-kawannya, silakan dibaca di sini. Contoh saya akan pakai yang line aja. Line. Misalnya saya akan di sini echo. Ini aja, udah. Saya back. Wow. Refresh. Magic constant. Muncul 5. Kenapa? Karena ini ada di baris ke-5. Harusnya 11. Keren gak tuh? Jadi seperti konstanta, cuman dia menyesuaikan keadaan kan gitu. Berbeda kayak yang predefined constant tadi, kalau dia itu mengenai versi atau informasi PHP-nya atau informasi servernya. Kalau yang magic constant itu lebih detail lagi ke bagian script kita. Kayak line, kemudian misalnya apa lagi ya? Sini deh. File tuh kalau nggak salah informasi mengenai file yang kita otak-atik ini gitu. Yang ada di codingan itu. Tuh file kita. Ini baris ke-12 bener nggak? 12, oke. Echo deh. Echo HR.
Nih, direktori file kita. File saya ada di opt lam htdoc belajar php 32 konstan, namanya adalah magic constant.php. Gitu. Terus apa lagi? Direktori. Coba ya, coba aja. Ini. Nah. Ini direktorinya. Nggak sekalian sama filenya ya. Kalau file tadi sekaligus sama filenya, ini direktorinya aja. Sip. Terus apa lagi? Ada function, class, thread, method, dan kawan-kawannya. Ada 9. Udah. Terus juga kita disuruh baca ini, walaupun kita belum saatnya baca karena ini adalah sebagian atau pembelajaran mengenai OP atau Object Oriented Programming. Sip ya teman-teman semua, jadi itu aja untuk pembelajaran kita kali ini. Kita udah belajar tentang konstanta pada bahasa pemrograman PHP. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan teman-teman paham juga, walaupun ini ya tadi cuma 3 pembahasan, 4 sekaligus sama yang introduction, tapi lama juga ya recordingnya sampai setengah jam lebih gitu. Jadi saya rasa itu untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman paham, enjoy juga, dan kalau ada kesulitan silahkan buka lagi dokumentasinya. Dokumentasi resmi dari PHP yaitu ada di php.net. Jadi saya rasa itu untuk video kali ini. Saya Sabriansyah pamit, saya ucapkan thank you, terima kasih, keep learning and keep spirits teman-teman semuanya.